saya spekulasi belanja. Mulai belanja lagi. Saya belanja ini saya semangat. Jangan takut PMK, tetapi takut lapar. Oke teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kandang pedalaman. Ini kita lihat menu komboran di kandang dari Coker nih. Selamat sore Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pertahanannya ini? Ini kita ngobrol teman-teman. Apa akan terjadi di kandang pedalaman? Masih tetap di kandang perlawanan, tapi kali ini kita melawan virus PMK dan SE. Gimana perlawanannya Mas? Ya tetap kita waspada Mas, waspada, tidak boleh ceroboh, tetapi ya jangan takut. Jangan takut. Waspada, tidak boleh ceroboh dan jangan takut. Oke, jangan takut. Ngapain takut ya Mas ya? Betul sekali. Itu ada yang buat. Semua kembalikan kepada yang buat virus. Itu kunci pertamanya. Yang lain sekedar usaha atau antisipasi saja. Ini untuk menangkal PMK gimana dari kandang pedalaman? Kalau evaluasi saya Mas dan Pengalaman ya? Prediksi saya dari pengalaman dan pengamatan, saya yakin hampir semua kandang ada virusnya. Hampir semua kandang ada virusnya. Jadi apa namanya? Kita tinggal antisipasi. Jadi gimana caranya virus itu tidak berdampak ke sapi-sapi atau ternak yang ada di kandang. Salah satu caranya yaitu memperkuat imun tubuh ternak. Memperkuat imun tubuh ternak. Kalau belum terjadi, misalkan pemberian vaksinasi atau pola perawatan yang maksimal, menjaga kebersihan, pola makan yang cukup nutrisinya, di situ ya sangat menentukan untuk penanggulangan virus yang lagi merebak sekarang ini. Kalau di KP sendiri sapi-sapi jumbo ini sempat kena PMK? Ini bahkan ada 2 sapi yang dari PMK tahap pertama masih bertahan di kandang pedalaman. Berantas ini, Joker berantas ini dari 2022 ya Mas ya? Ya, PMK pertama. PMK pertama itu sudah ada di kandang pedalaman, bahkan berantas ini sempat roboh dulu kena PMK. Tapi alhamdulillah kita tangani, bisa sembuh, masih bisa berkembang dengan maksimal. Kalau untuk penanganan sendiri gimana? Penanganan saya untuk antisipasi vaksin, semua sapi kita vaksin. Yang kedua pemberian multivitamin Mas. Multivitamin itu untuk menambah daya tahan tubuh. Itu yang lain ya biasa sih, kita semprotkan disinfektan kalau dibutuhkan. Terus apa namanya, kebersihan kandang selalu dijaga. Ini sehari 2 kali untuk membersihkan kandang. Dan alhamdulillah sampai saat ini semoga kedepannya jangan sampai ada yang kena. Jikalaupun kena, kemarin ada satu sapi yang cukup jumbo, sempat teridentifikasi, hidungnya mulai lecet, tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Nah itu kasih apa Mas? Setelah teridentifikasi, multivitamin tetap kita kasihkan, mulai melalui injek, sama saya obati pakai antibiotik Mas. Terserah antibiotiknya mau pakai merek apa, tetapi perlu diketahui teman-teman, beberapa antibiotik itu ada macam-macamnya. Kalau saya pakai yang long acting itu kita suntik 2 hari sekali selama 3 kali berturut-turut, diimbangi dengan suntikan multivitamin. Itu selama 6 hari. Alhamdulillah sekarang sudah makan bagus. Boleh di-spillkan untuk obatnya ini? Obatnya kebetulan saya pakai multivitaminnya, saya pakai Modivitasan. Kalau untuk antibiotiknya saya pakai Enrofloc LA Mas. Itu obat yang dari PMK tahap pertama dulu selalu saya readykan di rumah. Jadi termasuk obat yang ini ya, mahal ya Om ya, kalau dibandingkan yang lain. Untuk saya harga di bawah 300.000 dengan itu bisa untuk beberapa kali penyuntikan atau beberapa sapi, murah, mahal lah Mas. Dengan harga-harga sapi yang seperti ini paling murah, saya belanja sapi itu sekitaran 20 juta, berkurang angka segitu ya
masih Iya. murah sekali. Selain obat tadi, vaksinnya apa Mas yang digunakan sama? Saya vaksinnya dari tahap awal apa yang ada, mungkin ada program pemerintah, tetapi kebetulan saya beberapa kali vaksin itu kita order mandiri, ya apa yang beredar aja itu saya pakai Mas. Tapi wajib vaksin ya Bang? Bagi saya wajib. Wajib ya. Bagi saya wajib karena saya tidak mau menyepelekan. Betul, betul. Yang belum vaksin, Oh ya, belum vaksin, belum vaksin harus gimana? vaksin nih Mas ya? Vaksin. Diusahakan vaksin nih Mas ya? Vaksin bahkan tidak cuma sekali Mas. Saya dulu tak vaksin, ini mungkin sekitar 1 minggu yang lalu baru tak vaksin lagi. Biasanya pengulangan berapa bulan sekali? Pengulangan 4 sampai 6 bulan Mas, kalau tidak salah seperti itu. Tapi sampean seminggu? saya enggak sih, karena saya sekali vaksin itu di PMK periode kedua ini kan saya bilang PMK periode ketiga ya. Iya. Periode kedua saya vaksin, masuk lagi periode ketiga ini baru saya vaksin ya sekitar 1 tahunan. Ini 1 PMK tahun? ketiga? Ketiga Mas. Pertama itu yang serempak Serentak ramai. setelah Idul Fitri menjelang Idul Adha 2022. Setelah Ada Idul lagi. Adha 2022 4-5 bulan kemudian itu juga marak lagi, ini lagi. Jadi Itu lagi. saya mengamati kita tidak boleh menyalahkan pihak manapun, tetapi kita sendiri yang harus lebih hati-hati karena yang namanya virus itu tidak bisa dimatikan, tetapi virus itu Bisa dicegah. bisa dicegah. Atau di saat musim panas, info yang saya terima, vaksin itu tertidur, virus itu tertidur Mas, dia tidak begitu aktif. Kenapa? Orang berpikir kenapa sih menjelang Idul Adha, menjelang Idul Fitri virusnya lagi menyebar gitu. Sebenarnya bukan menjelang itu, tapi kebetulan tapi kebetulan sekarang kan lagi musim hujan. Yang perlu teman-teman ketahui, di saat musim hujan kelembapan lingkungan sangat Meningkat. tinggi, disitulah memicu vaksin itu berkembang atau bangun lagi. Virusnya bangkit Ya, ya Mas ya? virus itu berkembang atau bangun lagi. Virus apalagi virus PMK, SE itu setelah saya cari informasi ternyata sebelum musim PMK itu SE itu sudah ada Mas. Cuman karena belum kolaborasi, belum komplikasi dengan PMK tidak begitu ganas. Tetapi sekarang karena ada beberapa virus, ada lato-lato atau LSD, ada PMK, SE. ada SE. Begitu 3 virus itu menjangkit di 1 ekor, ya sudah. Jalani. Itu SE itu demam tinggi ya Mas ya? demam tinggi dan yang diserang paru-paru Mas. Wah, ini. Jadi pernapasannya yang ini. Infonya kalau SE udah kena itu susah ditolong. Ya semua susah Mas, semua susah. Tidak ada virus yang mudah untuk ditanggulangi. Kembali lagi ya tingkat kita menanganinya harus benar-benar intens, Mas. Harus benar-benar intens. Apalagi kalau sapi sampai sudah roboh, jangan sampai terlena. Baru penanganan, agak telat ya Mas ya? Jangan sampai telat, jangan sampai, lebih baik mencegah lah. Lebih baik mencegah. Dan ini Om kan banyak teman-teman yang juga kena PMK kan prospek nggak tahu kalau pelihara sapi untuk sekarang. Saya tidak bisa komentar. Kalau prospek saya yakin apapun usahanya tetap kita dijanjikan keberhasilannya. Bahkan saya bismillah, saya spekulasi belanja. Mulai belanja lagi. Saya belanja ini, saya per hari ini belanja di Jatim sudah dapat 7 ekor, tinggal menuin 1 truk untuk pengiriman ke sini dan saya sudah siapkan untuk belanja berikutnya. Kalau tidak spekulasi dengan kondisi yang seperti ini, tujuan saya bukan sekedar keuntungan Mas, tetapi saya pengen menyelamatkan sapi-sapi yang peternaknya bingung, Jualnya. panik, semua pengennya dijual, diselamatkan dengan dipotong. Emang Idul Adha tidak lama lagi. Kalau kita tidak nampung, tidak nyetok, nanti kita akan kerepotan sendiri. Jadi buat teman-teman yang lain tetap semangat, Semangat ya. yakin saja. Kita lihat sebagian besar sapi-sapi yang kena itu yang di kandangnya kotor, rawatannya kurang maksimal, itu yang sering kena. Tapi kalau sapi-sapi yang rawatannya bagus, insya Allah aman-aman saja. Jadi itu ya. Oke, siap ya. Mantap. Jadi tetap gaspol ya ini ya Om ya. Pelihara sapi. Udah mulai Cuma belanja. kalau yang mau memasukkan sapi, saya menyarankan diadakan kandang karantina dulu.
jangan masuk ke kandang lama yang sudah ada sapi-sapi rawatan lama. Itu sangat berpotensi untuk menularkan atau menyebarkan. Bahkan kalau sapi baru datang kondisinya capek, kondisinya sapi-sapi dari perjalanan jauh itu imunnya sangat rendah, sangat berkurang. Sapi-sapi itulah yang berpotensi untuk tidak kuat melawan virus. Nah, begitu sapi satu kena, di situ sapi itu akan menjadi media berkembangnya virus. Jadi kita itu sama seperti dengan perang. Lebih banyak virusnya apa lebih kuat imunnya, gitu aja. Nah, ini sampean ketika belanja vaksin nggak mas sapinya yang wajib? Jadi ada yang sudah divaksin, ada yang belum. Saya masukkan ke kandang transit dulu, kita bersihkan sapinya, kita kasih multivitamin. Kalau memang setiap staminanya sudah kuat, itu baru kita vaksin. Jangan melakukan vaksinasi di saat kondisi sapinya melemah. Jangan. Di situ nanti yang namanya vaksin itu kita memasukkan virus yang sudah dilumpuhkan, tetapi tetap ada efek sampingnya. Kadang sapi kemarin satu ekor sapi saya yang rawatan lama sempat 1 hari setelah vaksin agak ngedrop, tetapi segera kita tanganin, kita masukkan lagi multivitamin, sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Untuk sapi yang akan datang itu penanganannya pertama gimana? Ya, datang kita bersihkan sapi, kita mandikan. Kalau memang tidak dari perjalanan jauh atau tidak kena panas, saya mandikan dulu baru masuk ke kandang transit. Habis itu pemberian picu biar sapi itu mau makan. Setelah makan lahap stabil baru kita vaksin. Jadi jangan langsung divaksin ya? Jangan. Kondisi sapi capek atau stamina kurang siap, jangan divaksin. Oke mas, ini memberi semangat untuk peternak biar tidak takut. Tetap semangat. Jangan takut PMK, tetapi takut lapar. Jangan takut. Tapi takut lah.